Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik. Hayya ikhwan wal akhwat. Hayya bina nabda'u darsana fi hadhihi al-laila wa fi hadhihi al-munasabah wa fi hadhihi as-sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina, hayya bina nad'ullaha ta'ala awalan lana wa liwalidayna wa li azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhawatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa asatidina ustadzatina wa mudarrisina wa mudarrisatina wa muallimina wa muallimatina wa man ahabbana wa man rahimana wa man ahsana ilaina ajma'in. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan mereka semua. Yang sakit segera sembuh, yang sulit diberikan kemudahan, yang sempit diberikan keluasan dan kelapangan, yang sedang mendapatkan masalah dan musibah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya, yang sedang mendapatkan amanat semoga bisa menunaikan amanat dengan sebaik-baiknya dan dengan sempurna yang bisa dilakukan. Namun pada Allah semuanya kebaikan, kebajikan, keberkahan, kemakmuran, kejayaan, kesejahteraan, kesentosaan, juga perlindungan dan penjagaan dari keburukan, dari hal-hal yang tidak kita harapkan, dan juga keselamatan serta kebahagiaan untuk kita dan mereka semuanya di dunia dan di akhirat kelak. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita semuanya kekuatan iman, kepasrahan hati, ketenangan jiwa, kelegaan pikiran, dan kemampuan untuk menjadi jembatan, menjadi pengantar-pengantar kebaikan yang selalu berbuat baik kepada siapapun dimanapun, semampu yang bisa kita lakukan, dengan wujud apapun yang bisa kita lakukan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad bisari umil Quran wa barakatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana fir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Baik, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita jumpa lagi dalam pelajaran shorab dan tasrif. Hari ini adalah hari Senin tanggal 19 Mayu atau Mei tahun 2025. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar sampai bahasan tentang cara membuat isim masdar dari fiil rumpun 2, dan terakhir kita sudah membahas buku Al-Ajib jilid yang keempat halaman 31, yakni membahas membuat maaf, cara membuat isim masdar dari kata syatto. Boleh silakan Bapak Ibu tengok bukunya. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Dan saya akan buka whiteboard terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah kata syakko. Kita akan lanjutkan cara membuat isim masdar dari fiil rumpun 2. Dan kali ini adalah kata syakko. Syakko. Ini masih mujarad ya. Yang apa? Yang kita tahu syakko itu masdarnya adalah syakun ya. Baik, sebelumnya kita tulis dulu modalnya. Syakko ya syuku. Ya syuku. Ada sebuah hadis yang berbunyi begini. Laula an asyukko ala ummati lamartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar ya. Laula an asyukko ala ummati lamartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Syakko masdar yang paling mudah, yang paling populer adalah syakun. Syakun itu, syakko itu maknanya apa? Di antaranya maknanya adalah membelah ya. Masdarnya syakun, membelah atau memisahkan. Memisahkan. Kalau kita misalnya memegang buah kurma yang masih ada biji di dalamnya, maka kita membelah kurma itu bahasanya adalah syakko at-tamro. Syakko at-tamro, membelah kurma. Membelah kurma ya. Masdar dari kata syakko, syakun. Sudah, itu saja. Dan surah Al-Quran ada surah Al-Insyiqaq Ustaz daripada kalimat syaqqah ni Ustaz. Yang ada. Idza sama'un syaqqat wa dinas rabbiha haqqat Ah, dan seterusnya ya. ya. Betul. Berikutnya lagi kata syakka. Kalau syakko menggunakan kof, nah kalau syakka menggunakan kaf. Syakka ya syukku. Mudhari'nya sama. Syakka ya syukku. Ya syukku. Masdarnya apa? Syakun. Syakkun. Syakun. Syakun. Syakun itu apa artinya? Meragukan ya, ragu. Oh ya, syak. Syak. Ya. Oh ya, Sering dengar syak. kan? Ragu Ustaz atau ajar dulu meragukan. yang 5 tu Ustaz, ingat lagi. Jahil. Ragu. Yang 5 Ustaz ajar itu. Ya. Syakka ya syukku, syakun. Syakka meragukan. Syak. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ungkapan begini nih. Asyakku kontoratul yaqin. Syakka ya syukur syakka. Asyakku kontoratul yaqini. Apa ini Bapak Ibu artinya?
Asyakku kontorotul yaqin. Apa artinya itu? Keraguan itu apa tuh? Kontorotun. Kontorotun itu apa artinya? Kontorotun. Jembatan. Oh, jambatan. Jambatan keyakinan. Ya. Jadi kalau suatu saat orang misalkan ragu, maka keraguan itu sesungguhnya bagian dari perjalanan untuk mendapatkan keyakinan. Ibaratnya seseorang sedang melewati jembatan. Ya. Nah, ketika seorang ragu, kalau terus upayakan, diteliti, ditelusuri, kemudian didalami, maka di ujungnya insya Allah akan mendapatkan keyakinan. Makanya ada ungkapan asyakku kontorotul yakin. Keraguan itu adalah jembatan menuju keyakinan. Oke, nomor 2 sudah. Sekarang nomor 3. Sobba. Sobaya Mulanya ya subuh. sobaya subuh sob. Sobban. Sobban. Sobba ya subuh sobban. Berarti sobbun. Wasoba benar ma'a sobba. Ada kan? Ya. Apa artinya sobba ini? Menuangkan. 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 Power ya. Power. In English power. Sobba. Wasoba Mas. benar ma'a sobba. Air dari atas langit. Sebab benar ma'a sobba. Kami tuangkan dengan sebenar-benarnya. Hmm. Itu bahasa majazi, bahasa kiasan seperti menuangkan ke bumi. Air hujan Turunlah. itu Allah tuangkan dari langit dengan sebenar-benarnya. Oke, sobba. Berikutnya lagi, sodda. Sodda ya suddu. Sobaya subuh. Sodda ya suddu itu menghalangi ya. Menghalang. Yasudduna an sabilillah. Mereka menghalangi dari jalan Allah. Masdarnya soddun. Ini mudah ini, masdarnya syakun, sakun, syakun, sobbun, soddun. Tukar pada tanwin dia, Ustaz. Kenapa Ibu? Tukar daripada fathah kepada dhammah. Iya, betul. Mudah. Di Al-Quran ada kata sodda yasudu di beberapa ayat ya. Yasudduna an sabilillah. Alhamdulillah. Ya. Oke, nomor 5. Doro. Nah, ini doro ini banyak nih bisa kita temukan. Doro ya duru. Kemudaratan, Ustaz. Bukan. Doro ya duru tuh berbahaya. Oh, bahaya. Kalau memudaratkan atau membahayakan itu adoro. Andaro. Andaro. Adoro jadi mazid. Masdarnya apa? Dorun boleh. Darun. Seperti sodun, sobun, sakun, sakun, dorun sama. Atau dororun. Atau mungkin Bapak Ibu pernah dengar dorurotun. Darurat kan? Darun. Nah, ini juga masdar. Dorun, dororun, dorurotun. Kalau kita belajar usul fikih itu ada ungkapan begini nih. La dororo Betul, Ustaz. Dulu saya wa la belajar Kristi. dor. Hmm. Pernah dengar ya? Saya Ya. belajar ini. La dororo wa la diroro. Iya, Tidak ada bahaya dan tidak boleh membahayakan. membahayakan. Ini prinsip dalam kehidupan sosial ya. Seseorang tidak boleh membiarkan dirinya dalam bahaya dan juga tidak boleh membuat orang lain berbahaya karena perbuatan kita. Ya. Jadi selamat untuk diri sendiri, selamat juga untuk orang lain. La doror wa la diror. Jangan biarkan diri kita dalam bahaya dan juga jangan biarkan orang lain dalam bahaya karena tindakan kita. Iya. La doror wa la diror. Darur. Kalau doror itu berbahaya, kalau diror itu membahayakan orang lain. Membahayakan. Adapun dororotun, nah ini doror itu sesuatu yang apa? Apa bahasa apa? Kalau bahasa Indonesia itu sangat penting. Apa nih bacanya ini? Darurat. Ya, darurat itu apa? Urgent ya.
Urgent. Yes. urgent. Daruratun. Dalam usul fikih juga ada ungkapan begini, ad-daruratu tubihul mahdhurat. Pernah dengar Ibu ya? Pernah Ya. saya belajar tuh, Ustaz. Kalau kita belajar usul fikih ada nih. Ini pengajian universiti nih, Ustaz. Kenapa Ibu? Pengajian masa saya belajar di universiti. Oh ya, di university ya. Ya. Mahdhurat. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Sesuatu yang urgen atau urgent, yang darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Kalau sesuatu itu kita harus melakukan karena terpaksa, maka meskipun dilarang itu jadi dibolehkan. Teorinya adalah ad-daruratu tubihul mahdhurat. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Sesuatu yang genting, sesuatu yang penting, sesuatu yang urgent, kalau dia ada di depan kita dan harus dilakukan, maka meskipun mungkin dilarang, maka boleh dilakukan. Al-mahdhurat artinya sesuatu yang dilarang. Tubihu ini fi'il mudhari, abaha yubihu, membolehkan. Mahdhurat isim maf'ul dari hadhara, artinya dilarang atau sesuatu yang dilarang. Jadi adanya darurat, sesuatu yang terpaksa, itu membolehkan dilakukannya sesuatu yang semula dilarang. Ya. Oke, berikutnya lagi zonnun. Maaf, zonna. Zonna. Zonna ya zunnu. No. Masdarnya, nah, udah tahu ini. Zonnun. Kita mungkin sering dengar ungkapan husnuzon ya. Husnuzon. Husnuzoni itu masdar. Oh, Husnu oke. masdar. Husnuzoni dua-duanya masdar. Oke. Husnu masdar dari hasuna. Zoni juga masdar dari zonna. Apa kebalikan dari husnuzon? Hmm. Su'uzon. Oh iya, suuzon, opposite dia. Su'uzoni. Su'uzoni. Husnuzoni, su'uzoni. Nah, husnu masdar, isim masdar dari hasuna. Su'un juga masdar dari sa'a. Nah, halaman pertama dalam Zoom. Saya buka halaman berikutnya. Arro. Nah, ini nomor 7, arro. Arro ini jarang-jarang ditemukan ya. Saya juga jarang menemukan kata arro ini. Tapi karena dalam kamus kita temukan, maka kita tuliskan. Dan mari kita lihat apa masdarnya. Arro. Arro. Arro ya uru. Masdarnya arron. Masdarnya arron ya. Hmm. Arro. Arro ya uru. Arro yang uru. Arro ya uru masdarnya arun. Apa arti dari arro? Kita saya coba cek di kamus. Ini jarang-jarang kita jumpai sehingga saya sendiri belum hafal artinya arro. Boleh Pak cari ya. Dari dulu ya, biar kita tahu ya. Cari di Munjid ya Pak ya, Munjid ya. Saya buka Al-Munjid dan Al-Munawir, Ibu. Dua. Oh, oke. Ada Al-Munjid, ada Al-Munawir. Kalau Alright. untuk bahasa Indonesianya saya cari di Al-Munawir. Kalau bahasa Arabnya saya cari dari Al-Munjid. Munjid. Oke. Itu pun nanti Bapak Ibu bisa lakukan itu. Kalau lupa atau belum tahu, boleh gunakan Al-Munjid atau Al-Munawir. Munawir, oke. Al-Munawir. Nah, arra maknahu hmm, di sini arra ya uru maknanya ada yang berpenyakit kudis, Hmm. ada menodai, ada merabuk, ada menyusahkan. Oh, arro ya. Banyak ya. Ya. Berpenyakit kudis. Apa kudis itu ya? Tapi Ibu tahu tak? Kudis. Ya, macam ada kuping Pak, kuping luka itu di kulitnya. Ya, kulit ada masalah dengan kulit lah. Ya, penyakit kulit lah, penyakit Penyakit kulit. kulit itu kudis itu ya. Ya.
Oke, baik, makasih. Berikutnya lagi gota. Gota ya gutu, materialnya ini apa ini coba? Gota. Rotun. Gotun, gotun saja. Gotun, gota ya gutu, gotun. Eh, ada hadis Nabi yang bercerita tentang kata ini nih, gota ya gutu. Eh, Bentar, saya cari dulu artinya ya. Biar nanti kita Hmm. coba tulis bahasa Arab. Apa? Ada hadis Nabi yang untuk mengenai ini. Gota, gota ya gutu, gotun. Gota, gota ya gutu, gotun. Mana gota, gota ya gutu. Menyusahkan, 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 menyusahkan. Eh, ada sebuah hadis Nabi berbunyi begini. Bapak Ibu boleh apa boleh simak ya. Innallaha idza ahabba 'abdan. Innallaha idza ahabba 'abdan sabbahu bil bala'i sabban wa ghattahu bil bala'i ghattan. Fala yakhruju min ghammin illa waqa'a fi ghammin. Ini saya pernah baca hadis ini cukup lama ya. Hampir masih ingat, kenapa masih ingat? Sebab ingat kata sobba dan gota. Innallaha idza habba 'abdan sabbahu bil bala'i sabban wa ghattahu bil bala'i ghattan. Fala yakhruju min ghammin illa waqa fi ghammin. Innallaha sesungguhnya Allah idza habba 'abdan apabila mencintai Dia seorang mencintai hamba seorang hamba. sabbahu bil bala'i sabban. Dia akan menuangkannya bencana. Sabban sebenar-benarnya. Bencana benar-benar Wagot tahu bil bala gotan dan akan berinya kesulitan dengan bala dengan kekuatan. sebenar-benarnya kesulitan. Benar Kalau ya. yang min gomin kemudian sehingga ia tidak keluar min gomin gomun apa artinya kesulitan. Kesulitan. Illa waqa fi gomin kecuali ia jatuh ke dalam kesulitan yang lain. Nah ini hadis motivasi ya. Maksud motivasi itu jadi kalau ada seseorang yang sedang mendapatkan kesulitan maka boleh jadi itu sedang dicintai oleh Tuhan, oleh Allah. Nah, sehingga motivasi itu mendorongnya untuk selalu optimis terhadap dirinya, terhadap Allah juga, sehingga dia akan tidak lepas dari rasa sabar dan rasa syukur. Tapi ketika orang mendapatkan kesulitan, tetapi ia merasa sedang dibuang, ditinggalkan oleh Allah, maka nanti dia akan menjauh dari Tuhan, dari Allah. Tapi ketika dia menyadari bahwa kesulitan yang ia terima adalah salah satu ekspresi cinta Allah kepadanya, maka yang pertama ia semakin bersabar, kedua ia akan menumbuhkan rasa syukur, ketiganya optimisme, positive thinking yang ia miliki itu akan membuka kebaikan-kebaikan di sekelilingnya, sehingga pada waktunya Allah akan memberikan jalan keluar baginya.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini ada kata sobba, ada kata gota, ada kata gomma, ya kan? Nah, Ya. satu hadis ada tiga, bahkan empat nih ya, habba. Satu hadis ada empat fiil yang termasuk rumpun empat. Maaf, rumpun dua. Dua. Gitu ya. Ustaz, kalau saya tengok semua daripada rumpun dua ni yang bertasydid, fi'il mudhari'nya semua baris depan ya Ustaz. Ya huruf, semua macam tu ya. Ya, paling majority begitu, kebanyakan begitu. Ada Jadi tak wazan 4 daripada AU. nama? AU. Tapi Ada? ada juga yang ada juga yang AA dan ada juga yang AI. Tetapi yang AU lebih banyak. Arwa yang uru, kota yang. Setahu Dan saya AU lebih banyak. Sobba ya subu, doro ya duru, dan seterusnya. Allah ya'udu. Ado ya adu. Oh, dia dari atas Ustaz? Ya, ado ya adu. Nanti wazan 5 di bawahnya. Oke, berikutnya nomor 9. Ghalla. Nomor 9 apa ini? Goro. Ghalla. Ghalla yaghulu ya. Ghalla wa yaghulu. Goro dulu Ibu, goro. Hah? Goro ya guru. Oh iya 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 iya. Saya terlangkap, Pak. Maaf. Ya, goro ya guru ya Bu ya. Oke, Iya, tapi apa ghara. masdarnya? Ghara, ghara. Bukan di Bisa kerongkongan goror. ya. Gharun. Oh, gharun. Goror, goror. Gharar, gharar. Nyawa di Goror, gharar. goror. Goror. Di kerongkongan, Pak. Di kerongkongan ya. Gharah. Ada di Al-Quran ini, ada ayat begini. Wala yagurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Ada kan? Pernah dengar Ada. tak? Pernah baca itu kan? Ya. Wala yagurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Apa artinya goro? Menipu. Menipu atau mempedaya ya, mempedaya. Ada. Gurur lah, gurur. Mata'ul gurur adunya. Betul, betul. Itu juga masdarnya. Adunya. Adunya mata'ul gurur. Betul. Masdarnya gororun dan gurur. Ya. Adunya mata ulu gurur. Tuh. Ya. Kalau Ah, gurur, betul. Gharu tu terpedaya. Tertipu. gurur itu tipuan. Hmm. Oh, Inna Tipuan. hayat Goro ya guru menipu, mempedaya. gurur, gurur. Ya. tertipu. Masdarnya goror atau gurur. Ya, bagus. Selamat. Alhamdulillah. Nomor 10, gola. Gola ya gulu itu apa ya? Membelenggu. Bapak Ibu paham tak membelenggu? Ya. Apa membelenggu ya? Mengikat, Dirantai, Pak. Dirantai, merantai, Pak. ini ya merantai. Masanya golun. Rantai itu bahasa Arabnya golun. Ya. Golun. Itu rantai. Kalau rantai leher Ustaz sama juga. Golun juga. Kenapa Ibu? Kalau rantai leher, Iya golun. Rantai itu golun. Fiilnya gola, merantai, mengikat, membelenggu. Oke? Ya. Berikutnya lagi fajar. Fajar. Fajar ya fujur. Nah ini tentang ini. Fajar ya fujur. Masdarnya apa? Fajun. 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 Fajja ya fuju fajun. Di Al-Quran ada ayat yang bercerita tentang haji. Wadzin finnas bil haji yaitu karijalan wa ala kulli dhamirin ya'ti min kulli fajjin amiqin. Ada tak? ada. Ada kan? Dah Itu berjalan ada kata fajja. Ya. Fajja ya fuju fajun. Fajun itu apa artinya? Hmm. Mengangkang. Mengangkang. Apa bahasa Melayu ya? Mengangkang macam mana, Pak? Mengangkang. Eh,
Ibu perhatikan manusia, kita semua. Kalau berjalan kakinya berapa? 2. Nah, dua itu kaki jalannya satu-satu atau dua-duanya langsung? Oh, gitu maksudnya. Satu-satu. Satu-satu. Ah, Kalau macam orang kalau baris. kita jalan kakinya dua, langsung dua-duanya sekaligus ke depan, ke belakang itu elok tak? Kira boleh melompat, itu kira melompat, tak boleh cakap jalan. Belum. Dia jalan dua-dua kira melompat, Pak, sudah tak boleh jalan. Si lompat. Iya. Nah, nah faja itu mengangkang, jalannya gitu, Oh, mengangkang. Merangkak, Nah, merangkak, itu bahasa Indonesia. Bahasa Melayunya apa melangkah ya ya, Pak, mengangkang? melangkah, melangkah, betul. merangkak. 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 Merangkak itu pakai perut, jalan di atas perut merangkak. Kalau merangkak itu tangan dan perut dan kaki Ya, menempel di seperti tanah itu merangkang, merangkak. ya lah, seperti baby lah, baby Merangkak merangkak. seperti baby, betul. Ketika baby yang baru belajar Jap. belajar apa berjalan ya, Ya, merangkak dahulu. Nah, kalau faja itu mengangkang, jalannya dua kaki bergantian, kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Dan betul, Pak. kakinya itu dua-duanya merenggang kan, Ya, 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 tidak ya. rapat. Ya, Mengangkang itu adalah berjalan di mana dua kaki yang dimiliki oleh seseorang itu kakinya hmm. tidak rapat, tapi eh, menjauh ya, menjauh. Kemudian berjalannya satu-satu, kanan kiri kanan kiri, bergantian. Ya, itu bahasa Arabnya fajjah, Oke, oke, fajjah ya oke. fuju. Bahasa Indonesianya mengangkang. Bukan kalau di Singapura tak boleh cakap mengangkang, Pak. Apa itu? Melangkah, tak boleh cakap melangkang. Melangkah beda lagi. Melangkah satu kaki melangkah, kaki yang kedua melangkah, masing-masing melangkah. Tapi kalau Ya, mengangkang ya. ya dua-duanya beraktivitas. Oh, Kalau iya. melangkah kan satu-satu, dihitung satu kaki melangkah, satu kaki melangkah yang lainnya. Nah, kalau Hmm. mengangkang itu dua kaki sekaligus, tidak satu-satu. Kalau satu kaki nggak bisa melangkah, nggak bisa mengangkang. Oh, Mengangkang itu dua kaki sekaligus. Kalau melangkah bisa satu-satu. oh, maksud Bapak yang kata ini mengangkang ini dua-dua kaki. Iya, dua kaki langsung dua Oh, kaki berjalan dan berjalannya itu kakinya dua-duanya itu terpisah dan berjalan satu-satu, eh, berjalan satu-satu, mengangkang. di jalan satu-satu, tapi pakai dua. Iyalah Kakinya seperti dua. maksudnya macam seolah-olah melompat gitulah, tapi tak tinggi lompatnya Ya, mungkin. tapi tidak naik Iya, datar iya, saja. naik ke udara, ya, 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 Dia, paham, ma- paham, paham. Dia macam monyet berjalan, Pak. Cengkang, jalan cengkang. Iya, macam monyet. Ya, monyet dan manusia itu mirip berjalannya. Oke, oke, oke. Hanya kalau monyet itu bisa pegangan pohon, berjalannya Ya, itu pegangan tanah, tangannya panjang ya. iya, Pak. Ya. Oke, tangannya panjang sampai tanah kalau monyet. Kalau manusia tangannya tidak sampai ke tanah. Berikutnya lagi fana, fana ya funnu, ya funnu masdarnya fannun, Nun, fannun. nun. Ini seni bahasa Arabnya itu maaf, seni itu bahasa Arabnya fannun, Hmm, art ya, fana, fana ya, fana, art, fana. art. Tapi kalau kata kerjanya, coba kita tengok bahasa Arabnya, fana itu kalau kita gunakan bahasa Indonesia dan kata kerja apa ya? Panna. Sebentar. Panna. Panna. Menghias. Hmm, Menghias. oke. Menghias. Karena seni itu kan, art itu kan menghias ya. Hmm, Jadi kata kerja dari panna maknanya adalah menghias. Sedangkan fannun artinya seni. Apa itu seni? Seni itu adalah hiasan. oke. Kenapa manusia membutuhkan seni? Sebab dengan seni maka Terhias. tindakannya, ucapannya, dan apapun yang dilakukan memiliki keindahan. Oke. Makanya hiasan. Oke.
Nomor 13. Qadda. Qadda yaqudu. Qadda. Qadun ya. Oke, qadun. Mudah saja. Oke. Tapi mungkin Bapak Ibu pernah dengar bahasa Arabnya dendeng apa? Dendeng. Dendeng. Tahu Ibu? Dendeng tahu tidak? Daging ke apa Pak dendeng? Dagingnya dikeringkan. Oh iyalah dendeng. Paham. Suka Tahu saya ya makan. dendeng ya? Oh iya nyaman, enak. Sama ya. Daging Sedap. lembu. Daging lembu, daging kurban misalnya. Daging kurban biasanya banyak daging kurbannya. Lalu dijemur, dikeringkan. Nah, itu Di, dendeng. di sini dipanggil daging salai Pak, salai. Daging salai. Oh, Hmm. tapi Ibu paham dendeng ya? Ibu tahu? Ya, Wah, enak makan dendeng. 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 Deng, deng. Hmm. Dendeng. Tapi kata kerjanya koda itu apa? Coba kita tengok bahasa Indonesianya. Qadda yakidu. Koda yakudu. Oh yakudu, Koda oke. yakudu. Sebentar. Koda yakudu. Eh, Qadda Tapi yakudu. kalau arti ininya, kalau arti apa tuh? Arti bahasa kata kerjanya itu memotong, Oh, memotong. Jadi koda yakudu maknanya awalnya adalah memotong. Tetapi kalau tadi ibu apa tadi daging selai ya, ya. daging selai atau dendeng itu bahasa Arabnya kodid, Oh, tadi, oke. dendeng. Apa tadi daging selai ya bu ya, Ya, daging selai. Ini salai. SI Pak, bukan selai. apa? Salai. SILEA. Oh, salai, oke, salai. Daging salai, oke, dendeng, kodid. Nah, kalau kodun, masdar dari koda maknanya memotong, tapi kalau kodidun maknanya dendeng, masdar juga. Jadi, kalau kodun itu kata benda, kalau kodun itu masdar sorry, kata aktivitas. Oke. Oke ya, Ya. 14 kafa, Hmm? yakufu, Apa ya kufu, kufa, kafa. kafa yakufu, kufa la takufa, amar nahi betul. Kalau masdarnya kafun, Oke. menahan, menahan. Bahasa Inggrisnya apa? Blok ya, Oh, blok. Oke. blok ya. Kafa yakufu, kafun, menahan. Tetapi ada kafun maknanya itu ini. Kalau kafun itu maknanya bisa menjadi masdar sorry bermakna menahan, tapi kafun juga bisa bermakna ini. Apa ini? Bapak Ibu tahu bisa melihat tangan saya nggak? Tangan saya ini Tangan, per- pergelangan, pergelangan tangan sampai jari-jari itu kafun. kafun. Begini. Eh, nah ya, begini Bu. Ini pergelangan tangan. Pergelangan tangan. Apa Apa kafun? tapak tangan Ustaz? Ya, telapak tangan. Telapak tangan itu bahasa Arabnya kafun. Ini kafun. Dari sini ya sampai ke sini tuh kafun. Telapak tangan. Bahasa Arabnya kafun. Oke. Oke, bagus. Alhamdulillah. Berikutnya lagi nomor 15 mana ya munu. Mana ya munu. Bahasa Arabnya manun. Manun. Menganugerahi. Di antara maknanya ada menganugerahi. Menganugerahi. Mana ya munu manun. Munnu eh, munnu wa munna biwaslin eh, walau fil manam. Ada syair ya yang bercerita tentang kerinduan seorang muslim kepada Rasulullah. Kemudian dia memohon kepada Allah, ya Allah, anugerahkanlah aku untuk berjumpa dengan Rasul meskipun dalam mimpi. Munna biwaslin walau fil manam. Pertemukan, anugerahkanlah aku perjumpaan dengan sang Rasul walau fil manam meskipun dalam tidur alias bermimpi. Manna yamunnu manun. Tapi juga ada nanti dalam Al-Quran ada ayat begini.
La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Pernah dengar ayat ini? Pernah baca pasti. Ya, ya. La tubtilu sadaqatikum Bil manna bil manni bil manni wal adha. azza. Ya. Wal adha. Nah, la tubtilu sadaqatikum. Ada yang kurang, maaf. La tubtilu Sadaqat sadaqatikum sadaqatikum. Ya. sadaqatikum bil manni wal adha. Ini surat berapa, ayat berapa saya lupa, tapi ini ayatnya berbunyi begini. Bil manni wal adha. Ya. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Bapak Ibu paham? La tubtilu sadaqatikum. Jangan Jangan kamu batalkan. Jangan kau batalkan sedekah-sedekah kalian. ya dengan Sedekah kamu. Bil manni, nah, di sini manu bukan menganugerahkan, tetapi dengan menyebut-nyebutnya. ya ya ya. Kalau bahasa Indonesia mengungkit-ungkit, Mengungkit-ungkit Ustaz. ya mengungkit-ungkit. Kita memberi sesuatu, lalu diungkit-ungkit, saya dulu memberi kamu ini, itu, begitu. Ya, enggak Itu enak lah. Manu. Ustaz, Suratul Baqarah ayat 264. Al-Baqarah ayat Ayat surat. 264. Nah, begitu. 64. Alhamdulillah. Makasih. Oke. Keren, bukti. Ya. 64. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Oke, sudah ya? Udah, Pak. Nah, ini kalau kita mengaitkan kata-kata yang kita pelajari malam ini dan sebelumnya juga yang akan datang dengan ayat-ayat Al-Quran atau dengan hadis Nabi atau dengan ungkapan-ungkapan, itu mengikat pemahaman kita. Sehingga Iya, kita iya. tidak hanya bahasa Arabnya saja yang kita pelajari, tapi juga kita mengingat ayat Al-Quran, menyambungkan, mengaitkan, memahamkan juga dengan hadis-hadis Nabi atau ungkapan-ungkapan yang barangkali memberi kita ingatan yang lebih baik sambil memberikan pemahaman yang bertambah, begitu ya Bu ya. Betul, Ya. Pak. Ustaz, Jadi meskipun ini senang ya belajar begini tuh happy begitu ya. Ya, Pak. Ustaz, Ya Pak Haji Bang ya. dalam ungkapan doa, Ya. hamda yuafi ni'amahu wa yukafiu mazida. Itu semua dalam wazan dua ya, Pak. Coba. Yukafi itu Nah, kafa. baik. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Baik. Doa itu ada yang membaca wa yukafi mazidah. Ada juga yang baca wa yukafi'u mazidahu. Oke. Wa yukafi'u mazidah. Mana yang benar? Mana yang betul? Dua-duanya betul. Yukafi mazid. Kalau yukafi berarti madinya apa? Kafa. Kafa. Kafa yukafi mazid wazan satu. Yukafi. Kafa. Berarti kalau kafa yukafi mujarradnya apa? Mujarrad. Kafa Wakafa. yakfi. Kafa yakufu. Kafa yakfi. Rumpun berapa? Kafa yakfi. Apa ya? Rumpun 4. Kafa yakfi wazan rumpun berapa? Rumpun 4. Rumpun 4. Empat. Masa yamsi betul. Masa yamsi Roma yarmi kafa yakfi. Tambahkan alif setelah fa fi'il maka menjadi kafa yukafi. Tambah satu Kafa alif. artinya mencukupi. Kafa yukafi juga sama mencukupkan atau mencukupi. Jadi mana kafa dan kafa sama ya. Kafa yukafi mencukupkan atau mencukupi. Wa yukafi mazidah dan mencukupi tambahan-tambahannya. Maksudnya menambahkan tambahan-tambahan lain. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Hamda dengan pujian yuafi ni'amahu yang menyempurnakan kenikmatan-kenikmatannya. Wa yukafi mazidah dan mencukupkan tambahan-tambahan nikmat tersebut.
Itu kalau yukafi mazidah. Hmm. Tetapi kalau yukafiu berarti madinya apa? Kafa'a. Oke. Ya kan? Ya. Kafa'a. Yukafiu. Betul kan? Ya. Yes, yes. Sama tak? Beda. Rumpun berapa coba? Tulisannya ada beda, tentu beda, Pak. Hah? Ya, tulisannya kan beda. Iya, terusnya beda. Rumpunnya sama tak? Tak. Kafa'a rukun 1. Rumpun satu, betul. Kafa'a rumpun satu. Kafa'a, mudorenya yakfa'u. Kafa'a yakfa'u. Nah, kemudian tambahkan alif, maka menjadi kafa'a. Mudorenya yuka. Yukafi'u. Tuh, cocok kan? Ya. Ya, Nah, sekarang dari segi makna, maknanya apa? Nah, kalau kafa yukafi'u, itu maknanya membalas atau menyamai. Membalas. Membalas. oke. Membalas. Kalau kafa'a. Atau menyamai. Nah, sekarang kita coba pahami dalam ayat, dalam kalimat. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Menambahi lah. Dan yang memenuhi nikmat-nikmatnya dan Menambahi. membalas tambahannya. Oh, membalas. Oke. Menyamai tambahannya. Oke, Pak. Mana yang lebih cocok? Membalas tambahan-tambahannya. Artinya membalas itu apa ya? Mengganjar ya. Mengganjar itu ya Double menganugerahkan up. juga. Yalah, double up lah. Double up. Kata orang putih, double up. Double up. Ya, Ya, berarti menambahkan gitu ya, membalas menganugerahkan ya. ya, double up ya. Menggandakan ya. Menggantikan, membalaskan. Ya, menambahkan juga maknanya. Hmm, hmm, hmm. Jadi Nah, jadi dua-dua kalau boleh pakai, yuka Pak. mazidah itu membayarkan. Membayarkan kan berarti memberikan juga. Hmm, Jadi dua-dua doa boleh digunakan, Pak. Dua-duanya boleh digunakan. hmm. Jadi Kalau dengan kita kadang-kadang tahu saya dengar, maknanya ini, maka kita tidak perlu menyalahkan salah satu kepada yang lain, sebab dua-duanya boleh. Hmm. Nah, kita mau gunakan yang mana? Dua-duanya boleh. Kita mau gunakan yukafi mazidah boleh. Kita gunakan Hmm. yukafi mazidah boleh. Oke. Kalau itu bukan Al-Quran, itu doa. Hmm. Buatan, Ya, Pak. bukan ayat Al-Quran maksud saya. Ya. Artinya boleh kita ganti dengan yukafi mazidah atau kita ucapkan dengan kata lain yukafi mazidah. Oke. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar kata mukafa'ah. Mukafa'ah itu artinya bayaran. Hmm. Bayaran. Bayaran. Mukafa'ah itu apa? Pemberian. Kafa. Oke. Misalnya seseorang mendapatkan sesuatu dari orang lain. Nah, sesuatu itu namanya mukafa'ah, pemberian. Oh, Pembayaran juga mukafa'ah. hadiah. Hadiah juga mukafa'ah. oke. Seseorang memberi sesuatu pada orang lain juga pemberian itu adalah mukafa'ah juga. Mukafa'ah. Begitu ya? Ya, Pak. Alhamdulillah. Ustaz, Ya, boleh tanya bagaimana itu Ibu? Ustaz? Tapi bukan yang kita belajar malam tadi Ustaz. Dan tadi Ustaz ajar mengenai lau kan, harfu tamanna kan. Mana ya? Oh, Ah, tamanna, harfu tamani betul ya. Terus? nah, yang lepas lau tu bertemu dengan fi'il madhi saja kan Ustaz kata malam tadi. Ya, Tetapi saya jumpa dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 96, lau tu dia bertemu dengan fi'il mudhari' Ustaz. iya. Baca ayatnya silakan. Ayatnya berbunyi lau yu'ammaru alfasanatin wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi ay yu'ammar. Ya. Dia Lau yu'ammar. ya, Seandainya dipanjangkan umurnya. ya betul. 1000 tahun. Alfasanatin 1000 tahun. Baik.
Nah, Bapak Ibu semua, pada pelajaran lalu kita pernah sampaikan bahwa lau itu harfu tamani, sesudahnya harus menggunakan fi'il madhi. Harus menggunakan fi'il madhi. Apa sebabnya? Karena sesuatu yang sudah lewat, sudah ya lampau yang tidak bisa terjadi lagi. Makanya pengantin. Nah, tetapi kadang-kala kita temukan sesudahnya itu ada kata fi'il mudhari. Contohnya tadi di Al-Quran. Lau ya'ammaru alfasanatin. Seandainya diberi umur panjang 1000 tahun. Nah, lalu bagaimana pemahamannya? Nah, baik. Secara teori mudahnya, kalau kita ingin menggunakan lau, gunakan fi'il madhi. Karena apa? Sebab kalau kita menggunakan pengandaian, itu sesuatunya itu sudah lewat, sudah lalu. Sehingga kita tidak bisa mengulanginya lagi. Seandainya saya masih kecil, seandainya saya masih budak, masih anak kecil, maka saya akan belajar bahasa Arab semalam suntuk misalnya. Nah, itu sesuatu yang sudah lewat, berarti tidak mungkin terjadi kembali. Makanya gunakan lau fi'il madhi sesudahnya. Lalu bagaimana ketika kita temukan setelah lau itu menggunakan fi'il mudhari? Nah, berarti pengandaiannya untuk sesuatu yang akan datang, yang tidak mungkin terjadi. Makanya lau ya'ammaru alfasanatin. Seandainya mereka diberi umur panjang 1000 tahun. Jadi dari segi mana kalau menggunakan fi'il mudhari berarti untuk sesuatu yang akan datang tetapi tidak mungkin terjadi juga. Oh. Nah, tetapi pada umumnya setelah lau itu biasanya menggunakan fi'il madhi. Adapun menggunakan fi'il mudhari itu jarang-jarang saja yang saya tahu. Iya. Sama dengan begini. Contoh yang lainnya, misalnya ma. Ma nafi, kalau kita menggunakan ma bermakna tidak sama dengan la, maka selepasnya itu gunakan fi'il madhi. Misalnya ma jalastu. Majalasa. Ma jalastu misalnya ya, ma jalastu. Saya Saya tidak duduk. Kalau mudhari berarti la ajlisu. Sehingga dibuatlah teori bahwa kalau kita menggunakan kata negatif untuk fi'il madhi, maka gunakan ma jalastu. Saya tidak duduk duduk. atau saya belum duduk. Kalau la ajlisu, saya tidak duduk. La menggunakan fi'il mudhari sesudahnya. Tetapi nanti juga kita akan banyak temukan, termasuk di Al-Quran, hadis-hadis Nabi, itu setelah ma, bisa juga menggunakan fi'il mudhari, ma ajlisu. Boleh juga. Nah, akan tetapi, seringkali teori itu dibuat untuk memudahkan proses pembelajaran, untuk memudahkan pemahaman pada saat-saat awal belajar. Tapi nanti dengan perkembangan lebih jauh, nanti kita akan temukan variasi-variasi itu. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, lau sesudahnya fi'il madhi itu teori dasarnya untuk memudahkan ingatan ketika kita membuat kalimat diawali oleh lau. Tapi nanti dalam pengembangan bisa kita temukan yang berbeda. Sesudah lau bisa fi'il mudhari dengan pemahaman yang tadi. Begitu. Seperti di surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun. Terus kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Ya kan? Kan mudhari. Iya. Kalla lau Nah, ta'lamuna fil mudhari kan? Iya. Nah, Seperti itu. Jadi bisa menggunakan fil mudhari, tapi maknanya nanti untuk sesuatu yang akan datang. Oke, begitu ya Bu ya. Oke, syukran Ustaz. Itu yang bisa saya jelaskan. Jadi teori dibuat untuk memudahkan pemahaman di awal-awal sebagai pegangan, acuan. Tapi nanti pada pengembangan yang lebih jauh, teori itu bisa jadi ada perluasan atau variasi-variasi yang lain. baik Pak. Oke. Sekarang habba yahubbu. Habun. Baik. Masdarnya apa? Habbun. Habbun. Betul. Apa artinya habba? Bertiup, berhembus. Berhembus. Berhembus Bapak Ibu paham ya? Aha. Angin. Ya Pak. Angin bertiup. Bahasa Indonesia berhembus atau bertiup. Bahasa Melayu sama ya Bapak Ibu?
Malam. Berikutnya hamma. Ham. Hamma yahumu. Ma yahumu hammun. Hamun. Qad hammana amrun azim. Hamma. Oh iya iya iya. Nazam itu nazam kan Pak? Nazam. Ra, ra, ra. Ucapkan Sedap. kalimat Qad hammana amrun azim. Saya lupa Ya, sesungguhnya kalimatnya apa itu. iya. Dulu saya ada ikut Pak, yang suka baca nazam itu. Nazamnya Ibu ya. Hamma. Iya, Hamma. iya. Ya. Seronok. Kira asyik seronok. Ya. Iya. Hidup itu indah ketika kita mendapatkan keindahan dengan suara. Iya. Nah, apa artinya hamma ya ummu hammun? Aman. Menggelisahkan. Menggelisahkan. Gelisah, Bapak Ibu tahu gelisah? Iya. Mencemaskan. Menyusahkan. Susah, menyusahkan. Gelisah, menggelisahkan. Menyulitkan. Hamun. Hamun itu kesusahan. Kesusahan atau kesulitan. Hamun. Kalau hamma fil madinya menyusahkan atau menggelisahkan. Oke, Bapak Ibu paham ya? Iya Pak. Berikutnya lagi naso. Naso yanusu. Mungkin Bapak Ibu sering dengar kata nas Al-Quran. Nas Al-Quran. Ya, bahasa Arabnya masdarnya adalah nasun. Nasun. Apa artinya naso yanusu? Kita coba tengok dalam kamus ya arti aslinya, arti bahasa Indonesianya. Naso yanusu. Naso yanusu. Nason. Nason, bahasa isim masdarnya nason itu maknanya Dalil ada dalil Pak ya. Nas. Ada nas. eh, kalau seingat saya maknanya itu menegaskan, tetapi Hmm. takut salah, maka saya coba cek dulu ya. Iya. Oh di sini maknanya mengangkat atau menampakkan atau menyandarkan, Hmm. menampakkan. Menampakkan. Oke. Menampakkan atau menyandarkan hadis ya. Iya. Namun dalam pemahaman kalau kita baca kitab-kitab, nasun itu bisa Dalil. kama Dalil. nassahul Quran, sebagaimana Al-Quran menampakkannya atau sebagaimana Al-Quran menaskahnya, menegaskan. Oke. Mudahnya maknanya menegaskan. Kama nassahul Quran fi surati Al-A'raf, Al-Ayah, misalnya As-Sabyah dan seterusnya, misal ya gitu. Jadi naswa yanusu nasun menampakkan, menyandarkan atau makna mudahnya menegaskan, salah satu maknanya. Berikutnya lagi 18, maaf 19 ya. Hmm. Nomor 19 ini apa? Koso. Koso. Hmm. Koso yakusu. Koso ya kusu. Kesah ya. Kosun. Kososun. Kososun kesah. Mengisahkan. Misalkan. Koso Di ya. surat Yusuf tuh. Apa tuh? Tentang mengisahkan kisah Nabi Yusuf tuh. Ahsanal qasosi. Hmm. Qasas ya. Mengisahkan, menceritakan. Apa ya? Telling ya, telling. Ya. Mengisahkan atau menceritakan. Hmm. Surat Yusuf bagaimana kalimatnya? Barangkali Ibu Sabaria yang ada qasasna alaikum ahsanal qasasi kalau tak salah ya. Yalah, Surah Yusuf. Dia pecah balik kan Ustaz yang bersabdu tu.
Qassa, yaqusu, qassu. Surat Yusuf tapi ayatnya saya lupa. Dia ada. Baik. Terakhir, ini tadi ayat nomor berapa? Nomor 19. Sekarang nomor 20. Madda. Nah, ini madda mudah ya. Sudah madda ya? Belum. Kan ya Ustaz? Memanjangkan. Madda ya muddu. Banyak ini madun. Boleh juga madadun. Madadun kemarin kita dalam surat Al-Kahfi baca kan? Ha. Lau kana bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi Madad. Nah, mislihi madada. Nah, madad itu tinta. Kalau madun memanjangkan, mengulurkan. Tangan kita begini. Nah, kalau madad itu begini tuh, diulurkan, dipanjangkan. Sudah selesai wazan keempat. Sekarang kita lanjutkan ke wazan yang kelima. Kita lanjutkan nomor 21. Silakan Bapak Ibu tengok kembali Al-Ajib jilid 4 halaman 31. Tabba. Ya tabu. Nah ini wazan 5. Tabba ya tabu. Bapak Ibu ingat tidak? Kata tabba ini di Al-Quran surat apa kita temukan? Tabbat yada abi Tabbat yada abi lahabi wa tabba. Al-Masad. Al-Masad. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Apa maknanya tabba? Tabbat yada abi lahabi wa tabba. Lagunya Labu Lahab diapakan ya? Ya di Atau tabab. tabat yada. Apa artinya tabbat yada abi lahabin? Binasa. Binasa lah binasa. Ya. Binasa, celaka. Kedua tangan. Membinasakan. Kenapa Ibu? Membinasakan. Binasa. Tabba binasa. Kalau atabba membinasakan. Membinasakan. Kalau mazid atabba membinasakan. Di surat Nuh juga ada kata tabab. Surat Nuh atau surat apa saya lupa ya. Pokoknya ada kata fi tabab ada. Masdar dari tabba juga. Berikutnya nomor 22. Talla ya tallu. Talla ya tallu. Talla ya tallu apa artinya? Talla. Membaca. Ada yang tahu? Talla ya tallu. Ya. Itu talla. Coba cari. Talla ya tallu. Talla ya tallu. Nah, artinya adalah membanting. Membanting soro'a ya. Talla ya tallu talun. Kalau ya talu. Talun. Membanting. Kalau ya talu. Maksud membanting itu apa? Ini ada bola di tangan saya. Saya banting ke tanah. Oh gitu maksudnya. Membanting. Alright. Kalau melempar kan tidak ke bawah, tapi ke atas, Ke ulang. apa, horizontal atau ke atas melempar ya. Tapi kalau membanting ke bawah. Oke, paham. Melemparkan bola, melemparkan benda-benda ke tanah itu membanting namanya. Talla ya talu. Oke. Maaf Ustaz, dalam buku muka surat 69, talla tu Ya. artinya membaringkan di atas pipinya. Ada lagi. Itu cerita tentang Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Watallahu lil jamin. Lil jabin. Walamma tallahu lil jabin gitu ya. Membanting atau membaringkan. Oke. Jadi tergantung konteksnya. Okay. Membaringkan. Bagaimana Ibu Munira? Membaringkan di atas pipinya. Di atas pipi. Nah, Muka surat 69. Surat apa ya, Bu? Muka surat 69 dalam buku teks. Oh iya. Ya, oke, betul. Dalam buku teks betul. Nah, ini ngambil dari surat Al-Quran yang bercerita tentang peristiwa Nabi Ibrahim hendak mengorbankan putranya ya, Ismail ya. Ya. Udah menjadi
ritual untuk Idul Adha ya, menyembelih kurban pada bulan Dzulhijjah kan, Nah, dalam tradisi kita pada saat ini sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Dan watallahu lil jabin, membaringkan Ismail di pipinya, di atas pipinya. Jadi pipinya nempel ke tanah gitu. ya. Watallahu lil jabin. Jadi tergantung konteksnya. Oke, makasih Ibu Munira. Alhamdulillah, makasih diingatkan. Berikutnya lagi jannah. Apa jannah? Nomor berapa sekarang? Nomor 23. Jannah. Jannah, Ya jannu. jannah jin apa ya? Jin ya? Bukan. Nah, ya Atau din jinnun juga dari kata jannah. Ada lagi janin. janin, dinding ya, jannah dan dinding. Junnah itu Jinnun juga. itu jin. Ya, Nah, kalau janin apa? janin rahim lah, ya. Janin yang ada dalam rahim. Untuk Bayi baby. yang belum lahir masih dalam perut ibunya itu disebut dengan janin. Janin. Nah, Nah, dua-duanya itu sigot isim masdar tapi maknanya berbeda ya. ya. Kalau kata kerjanya jannah itu maknanya apa? Coba kita cek ya. Kalau dari segi kata kerjanya gitu. Kalau jinun kan jin, janin kan janin. Nah, sekarang kalau kita kembalikan ke kata kerjanya, apa maknanya? Coba kita cek. Di halaman berapa Ibu? Ibu Munira halaman 69 ya Bu ya? Muka surat 69. Itu apa? Jannah di situ. Merindukan. Merindukan. Oke, merindukan. Makna awalnya merindukan. Merindukan. Oke, sudah. Salah satu maknanya merindukan ya. Baik. Kita lanjutkan. Zolla. Zolla. Ya zollu. Zalla ya zalla. Zalla. Nah, ini masdarnya bisa zollun, bisa zillun, Zalla ya zalla. bisa zilalun. Kalau zilalun, kita mungkin pernah mendengar ada sebuah kitab ditulis oleh salah seorang ulama namanya Said Qutb, judulnya Fi Zilalil Quran, kitab tafsir ya. Hmm. Fi Zilalil Quran. Apa artinya ini? Dalam naungan Al-Quran. Zilal itu naungan. Zilal. Nah, walal zillu walal harur. Ada kata zillu juga. Walal zillu walal harur. Ada di Al-Quran kan? Hmm. Ada tuh. Walal zillu walal harur. Tidak dingin dan tidak panas. Ya. Harur. Nah, zolun juga maknanya adalah naungan. Nah, zola ya zolu itu salah satu maknanya ada menaungi atau berada pada siang hari. Berada pada siang hari. Yang artinya berada pada siang hari, itu contohnya di Al-Quran bercerita tentang kaum jahiliyah pada zaman Rasulullah. Orang-orang pada masa itu ketika mendengar memiliki anak perempuan, mereka merasa malu. Muka mereka menjadi hitam, malu dan marah. Sehingga di Al-Quran digambarkan dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim. Menan amarah. Dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhimun. Wa huwa kadhim. Ini di Al-Quran surat apa saya lupa. Tapi ini bercerita tentang orang Arab jahiliyah pada masa itu pada masa Rasulullah ya Muhammad, ketika mereka mendengar kabar bahwa istrinya melahirkan anak perempuan, Ya. maka Bukannya merah. wajahnya itu hitam. Hmm. Pada siang hari wajah mereka hitam, artinya nampak hitam. Kenapa hitam? Bahwa kazim karena menahan amarah. Ya. Dolar sini maknanya adalah berada pada siang hari.
pada siang hari wajah mereka hitam dan mereka bahwa kazim menahan amarah atau dia menahan amarah. Kazim, saking malu. Jadi pada masa dulu begitu ya, jahiliyah ya. Hmm. Jahiliyah. Pada masa jahiliyah, bangsa Arab itu jahiliyah sekali. Jahiliyah. Tindakan-tindakan jahiliyah terjadi pada masa itu. Baik, berikutnya kita lanjutkan. Sekarang nomor 25. Apa? Addo. Abdo. Ya, addu, addun, atau adidun. Abdo adu. Ya Abu. Menggigit. Menggigit daging. Menggigit kue. Menggigit cake. Bolu. Nah, kalau adidun gigitan. Hmm. Menggigit. Gigitan. Ado ya adun menggigit, masker sorry-nya ya, adun. Nah, kalau adidun gigitan. Sudah. Nomor 26. Berikutnya korro. Ya koru. Koro ya koro. Artinya apa? Korun atau koror. Nah, kalau koror artinya keputusan. Koro. Nah, kalau koro ya koru, di antara mananya menetap ya. Menetap. Tapi saya coba cek ke dalam kamus, barangkali ada mana yang lain. Saya buka dulu ya, mohon izin sebentar. Di halaman 69 bagaimana Ibu Munira? Boleh barangkali Ibu bisa melihatnya. Koro. Koro. Apa? Koro. Koro. Nggak ada koro. Ada. Nggak ada, Pak. Oh iya. Sebentar. Kita lihat di kamus saja kalau gitu. Koro. Koro. Nah ini ada koro. 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 Nah, maknanya di sini maknanya ada beberapa. Di antaranya ya, ada mendengkur, mengambil keputusan, ada menetap, ada menuangkan, tergantung. Nah, tapi sini satu saja menetap ya, menetap. Mendesis tadi juga ada mendesis, mendengkur. Maaf, bukan mendesis, mendengkur, maaf. Mendengkur. Mendengkur itu apa? Tidur. Ada Ya, nah, suara dari mulut ketika nah, tidur itu mendengkur. mendengkur. Paham, Pak? Paham. Oke, baik. Sudah cukup? Ya. 27, kita lanjutkan 27. Wadda. Nah, ini wadda ini kita sering dengar, sering gunakan ya. Wadda ya wadu. Di Al-Quran ada kita temukan yoma ya'du zalim. Eh, ya'du itu maaf. Ini ya wadu beda lagi. Nawad wa nawaddu artinya mencintai ya, menyukai. Masdarnya boleh wadun, boleh wudun. Boleh juga widadun. Boleh juga mawaddatun. Masdar mimi. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan. Nah, mawaddah. Apa artinya artinya mawaddah? Mencintai. Mencintai. Sudah. Terus ada lagi malla. Mal, yamal, Malla. Yamallu. Masdarnya boleh malun, boleh malal. Malalun. Apa artinya? Bosan, Hmm. jenuh, Jenuh. al-malal. Malun bil malli atau al-malal. Syaurutu bil malali atau bil malli. Terakhir 29 massa. ya masu,
Massa yamassu, massun. Apa artinya? Memegang. Menyentuh. Pegang. Ya, memegang, menyentuh. Oke. Memegang atau menyentuh. La yamassuhu illal mutahharun. Ada di Al-Quran kan? Ya. Ya. Tidak menyentuh kecuali yang bersih. La yamassuhu Illal mutahharun. illal mutahharun. Surat apa nih? Al-Waqiah kan? Al-Waqiah. Wakil. Ya. Waqiah ya Baji ya? Hah? Al-Waqiah ayat berapa? Hmm. Tidak. Al-Waqiah. Illal mutahharun. Ya, kalau kita artikan dalam terjemahan ini maknanya adalah Al-Quran tidak disentuh kecuali oleh orang-orang yang Disucikan. Disucikan ya. Tapi kemudian dalam fikih ini menjadi dalil kita tidak boleh menyentuh Al-Quran Oh, fisik tanpa wudhu. Mesti bersuci Pak. bersuci. Ya, itu bagus ya untuk menghormati, mentakzimkan Al-Quran. Iya, betul Pak. Mentakzimkan Al-Quran. Tetapi kalau kita nanti kaji secara bahasa ataupun secara tafsir, ini kata mutahharun ini artinya bukan orang-orang yang suci, bukan orang-orang yang bersuci. Malaikat. Bedakan at-tahiruna dan al-mutatahhirun. Golongan malaikat Pak ya. Malaikat. Mutatahhirun. Kalau at-tahiruna artinya orang-orang suci. Hmm. Orang suci itu tahirun. Hmm. Kalau al-mutatahhirun orang-orang yang bersuci, orang-orang bersuci. Bersuci dengan Berwudu. apa? Dengan berwudu, Ya. dengan mandi besar dari hadas besar. Kalau berwudu berarti dari hadas kecil kan? Iya. Mutatahhirun. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Hmm. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat, yang Dan suka bertobat, dan suci. orang-orang yang bersuci. Bersuci, oke. Mutatahhirin, mutatahhir. Nah, kalau mutatahhir berarti orang yang bersuci siapa yang melakukannya? Orang itu sendiri yang melakukan. Iya. Bisa bersuci dari hadas kecil, bisa bersuci dari hadas besar, bisa juga bersuci dari pikiran-pikiran buruk, Iya. dari Negatif. hati-hati yang kotor, Betul Pak. perasaan-perasaan yang tidak baik, Iya. mutatahhir. Nah, tapi kalau mutahharun itu dari kata toharo. Hmm. Mudhari'nya yutahhiru. Tahiru. Fa'ilnya apa isim fa'ilnya? Mutahhirun. Mutahhir. Isim maf'ulnya Mutahharun. mutahharun. Tuh. Toharo mensucikan, Iya, ya, mutahiru. sedang mensucikan. Kalau yutahhiru sedang mensucikan. Kalau mutahhirun orang yang mensucikan, kalau mutahharun orang yang disucikan. Oke. Beda tidak orang yang bersuci dengan orang yang disucikan? Kalau disucikan majhul Pak ya, kalau majhul, kalau disucikan Ya, majhul. kalau disucikan berarti ada orang yang melakukan penyucian dan ada orang yang disucikan. Iya. Berarti ada dua orang, ada dua kelompok. Ada yang satu mensucikan dan ada yang satu disucikan. Iya. Oke. Yang satu adalah subjek, yang satu adalah objek, mangsa. Oke. Nah, disucikan berarti bukan orang itu yang melakukan penyucian, tetapi disucikan oleh pihak yang lain. Majhul lah, majhul. Ya, Macam jenazah. maf'ul ibu bukan majhul. Oh, maf'ul. Yang maknanya man majhul betul, tapi ini maksudnya isim maf'ul. Isim maf'ul itu kalau fi'il betul majhul betul. Nah, mutahharun ini maknanya adalah orang-orang yang disucikan. Bukan orang-orang yang bersuci. Nah, Macam siapa yang jenazah dia Pak. sucikan? Apakah kita ini punya banyak dosa kan? Iya Pak. Kita punya banyak dosa. Berarti kita bukan orang yang disucikan oleh Allah. Iya. Lalu siapa orang-orang yang disucikan?
Berarti orang-orang yang disucikan adalah orang-orang tertentu yang Allah sucikan. Ya, Misalnya para nabi, begitu. ya. Special people lah. Ya, special people. Ya. An-nas al-khossun, orang-orang yang khusus. Unasun maksusun, orang-orang yang khusus, yang spesial. Iya, Pak. Gitu. Nah, oleh karena itu maka ungkapan la yamassu illa mutahharun itu bukan tentang menyentuh Al-Quran secara physically, tetapi itu adalah maksudnya adalah bahwa Al-Quran tidak dapat dijangkau, disentuh kecuali oleh orang-orang yang disucikan. Berarti menyentuhnya bukan menyentuh secara physically, tapi menyentuh itu menjangkau berarti dicapai. Hmm. Secara mudahnya begini, Al-Quran ada banyak ayat, ada banyak surat. Di dalamnya ada metafor, ada bahasa majaz, Hmm. ada mana hakiki, ada mana majazi. Ya. Bahasanya tinggi. Setiap kata memiliki mana bisa jadi lebih dari satu. Mhm. Dan setiap kata itu bukan hanya memiliki mana lahir, tapi juga memiliki mana batin. Ya. Ada makna yang tersurat, ada mana yang tersirat. Hmm. Itu ayat Al-Quran. Nah, siapa yang mampu memahami ayat Al-Quran yang memiliki berbagai macam makna itu? Tentu tidak sembarang orang. Ya. Nah, berarti di antara penafsiran ayat ini, la yamassuhu illa mutahharun, adalah bahwa Al-Quran tidak bisa dipahami, tidak bisa dijangkau, tidak bisa disentuh, tidak bisa ditangkap, kecuali oleh orang-orang yang disucikan. Hatinya, pikirannya, jiwanya. Hmm. Jadi bukan dengan berwudu. Kalau berwudu kan kita semua bisa melakukan itu. Iya. Ini dari segi penafsiran. Akan tetapi ketika kita hendak membaca Al-Quran, kita berwudu, itu lebih bagus karena itu afdol. Karena Iya. apa? Berarti kita berusaha untuk mensucikan diri ketika hendak membaca kalam suci ilahi. Gitu. Akan tetapi ayat yang la yamassu illa mutahharun itu bukan bercerita tentang ayat keharusan berwudu bagi mereka yang hendak baca Al-Quran atau menyentuh Al-Quran. Namun ketika kita hendak membaca Al-Quran dan berwudu dahulu, itu merupakan amalan yang sangat baik, sangat dianjurkan. Pertama, menghormati Al-Quran, mengagungkan Al-Quran, mengagungkan Allah yang menurunkannya, menghormati Hmm. Nabi Muhammad yang menerimanya, dan Iya. juga mensucikan diri kita sendiri, agar ketika kita bersentuhan dengan yang suci, kita juga sudah suci dahulu. Begitu ya Iya. Pak Guru ya? Iya, Pak. Itu bagian dari tafsir. Hmm. Sudah selesai sampai eh, sampai Habis wazan 5 ya, wazan 5. Alhamdulillah. wazan 5 ke surat 31, betul, Pak. Surat 31, alhamdulillah. Bagaimana Bapak Ibu, ada soalan? Hmm. Hmm. Kalau kita lanjutkan ke muka surat 32, halaman 32, ini masih ada banyak kata. Takut nanti tidak cukup waktu untuk kita lanjutkan. Sebab sekarang sudah jam 9 lebih 28 menit ya. Iya, Pak. Sudah waktunya. Kita begini dulu ya. Oke. Iya. Oke. Oke. Selesai. Baik. Adakah soalan Bapak Ibu semua? Tidak ada. Enggak, Pak. Oke, tak ada. Ya. Maafi soal. Indi soalun atau maafi soalun. Alhamdulillah. Bagi semuanya, semoga yang sedang sakit segera sembuh ya semuanya, apapun jenis penyakitnya. Yang sehat, semakin kuat. Yang sedang menjalani proses penyembuhan, pemulihan, juga semoga prosesnya dilancarkan, dimudahkan, dan segera mendapatkan kesembuhan yang sempurna. Sihah, afiyah, fi Amin. sihatin wa afiyatin kamilatin. Sihatin kamilatin
wa afiyatin tammatin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi ikhwan akhwat, itu saja pelajaran kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya belajar bersama pada malam hari ini juga. Mohon maaf atas kesilapan, kekurangan dan kesalahan. Nakhtatim darsana bilhamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran jazilakum ala faminkum akhiran aqulu lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.